Kenapa sih seniman benci AI? Itu kan wujud perkembangan teknologi. Tak sampluk lambemu kene. Hai, gambar apa ya hari ini? Hai friend, kita udah lama ndak jumpa ya. Ini jatah tolak angin virtual kalian. Dan glogoen karena aku mau langsung aja bahas soal masalah ilustrasi AI. Yang makin lama makin kurang ajar ya. Jaluk disepak. Sebenarnya aku udah cukup telat bahasnya karena permasalahan ini udah ada viral lumayan lama ya, dari 2023-an kalau ndak salah, atau malah jauh lebih lama dari itu. Dan booming lagi pas banyak orang-orang ndak waras yang FOMO pakai ChatGPT buat generate gambar dengan style Ghibli pakai foto mereka. Bahkan ada orang sakit jiwa yang buka komis pakai AI ini. Tak gebukin gawe knalpot brong matek kon. Maaf masih pembukaan video tapi meteran emosiku udah mau jebol ya saking ndak jelasnya kelakuan orang-orang penyembah AI ini. Tapi biar konteks bahasan kita jelas, mari kita bahas dari awal soal gimana cara kerja AI dalam bikin gambar ilustrasi dan kenapa seniman-seniman begitu benci sama gambar AI. Terus bakal kita diskusiin kira-kira solusinya kayak gimana. BTW, di video ini kita bakal spesifik bahas soal permasalahan AI di bidang ilustrasi aja ya. Jadi, bagaimana AI nge-generate atau menghasilkan gambar itu adalah dengan cara dia dilatih untuk belajar menghasilkan gambar dari dataset yang isinya adalah karya seniman-seniman asli. AI ini ngumpulin banyak banget gambar-gambar dari internet dan dimasukin dalam data mereka yang kemudian diolah menjadi gambar sesuai sama permintaan atau prompt yang ditulis sama AI user. Intinya, AI itu ndak bisa gambar. Ndak bisa menciptakan gambar. Bisanya adalah menghasilkan gambar yang berasal dari kumpulan data-data gambar dari internet yang sudah ada. Dan masalahnya, gambar-gambar yang mereka pakai sebagai data ini mostly dari seniman-seniman yang ndak pernah ngasih izin buat gambarnya dipakai oleh AI. Dan disinilah letak permasalahan utamanya, soal masalah hak cipta. Bahkan sekarang ada orang edian yang spesifik nge-generate gambar AI dengan style seniman tertentu tanpa izin dari seniman itu. Kalian pastinya tahu kan seniman-seniman besar kayak Rino Tuna, Shiandai Yiyu, ini gimana sih bacanya? Ciandai, Horikoshi, itu stylenya dicuri, dikasih makan ke AI buat ngasilin gambar dengan style mirip banget sama mereka. Buat apa? Buat dijual. Edian tenan. Hal awik-wok yang sama juga terjadi pada Hayao Miyazaki yang punya Ghibli, dimana baru-baru ini orang-orang pada pakai ChatGPT buat nge-generate foto mereka jadi ilustrasi Ghibli style. Mereka itu etikanya di mana gitu loh. Selain mental pencuri, mereka itu juga ndak ada unggah-ungguh marang wong tuwek, nggak ada sopan santun. Hayao makin tua dibikin makin stres sama orang-orang. Untung dia kayak kakek chill ya. Kalau orang lain bisa-bisa udah kejang-kejang kena stroke. Saking FOMO-nya orang-orang, sampai ada yang jual jasa edit foto Ghibli. Jasa edit. Cek ngawur tenan. 176 terjual. Kita ambil harga paling rendah aja ya, 5.000. 5.000 kali 176. 880.000. Kalian yang nonton video ini, yang seniman asli, butuh gambar berapa minggu sampai dapat 800.000 brand? Ngenes tenan kan? Kecepatan admin mengirim hasil editan ndak sampai 2 jam jadi. Ya iyalah orang dia cuma nyuruh AI generating gambar kamu. 2 jam itu masih kelamaan. Harusnya 2 menit udah jadi. Orderanmu tadi ditinggal umbah-umbah itu. Mau banget diplekoto sama orang. Lanjut, victim berikutnya Ringeko. Dia bikin cuitan di X yang isinya kayak gini. Saat mereka nyalah-nyalain Ciandai karena diduga pakai AI, gambarnya Ciandai malah di-generate pakai art styleku. Aku nggak tahu mana yang lebih parah. Jujur aja aku sama sekali nggak ada hubungan sama generasi AI yang terbaru. Jujur aku sangat kecewa sama semua ini dan nggak tahu harus bagaimana. Rasanya aku pengen berhenti gambar. Jadi di sini konteksnya adalah ada orang edian yang pakai AI buat ngubah gambarnya Ciandai jadi gambar baru dengan style milik Ringeko. Orang jaluk disampluk piye jajal. Gimana bisa aku menanggapi kasus-kasus telek ini dengan bahasa yang baik gitu loh. Ini Ringeko masih sabar loh. Kalau ndak sabar udah mampu seraine pencurinya digebuki pakai setir Supra.
Bahkan Ringgeko menuliskan keputusasaannya di sini bahwa dia rasanya pengen berhenti gambar. Ringgeko itu seniman besar loh. Dia sampai dibikin kena mental kayak gitu sama Curut God yang sakit mental tiba-tiba nyuri art style dia. Lanjut, ada podcast yang cukup ramai antara Raditya Dika dengan tamunya. Kita sebut aja tamunya ini penyembah AI. Mungkin kalian udah lihat video itu karena lumayan ramai ya waktu itu di X. Si tamu ini berpendapat bahwa seniman-seniman yang merasa terancam dengan adanya AI ini adalah seniman kecil yang masih merintis. Sedangkan seniman gede kayak Raditya Dika yang udah punya nama nggak akan terpengaruh karena namanya udah besar dan dia udah punya pasar. Terus gimana? Apa maksudnya seniman-seniman kecil seperti kita nggak dikasih kesempatan untuk mencoba berkembang menjadi seniman besar? Pasar kita bahkan udah diambil sebelum kita nyoba terjun ke sana. Emang kayaknya tujuan orang-orang gila ini untuk mampusin kita deh. Oke, contoh-contoh yang aku sebutin tadi itu adalah seniman-seniman besar yang terdampak. Tapi karena nama mereka udah besar, mungkin memang nggak begitu keganggu ya sama masalah per-AI-an ini. Keganggu sih. Tapi masalahnya nggak hanya seniman besar yang terdampak. Seniman-seniman kecil kayak kita, itu juga terancam mudar di tempat. Aku sampai bingung mau nunjukin kasus yang mana karena banyak banget di X orang yang gambarnya dicuri buat dikasih makan ke AI terus dijual friend, ya Allah pikir. Seseorang dari DeviantArt nyolong salah satu gambarku dan dimasukin ke AI, di-generate jadi gambar baru dan dijadiin portofolionya. Semua portofolionya adalah hasil colongan. Ini gambar seniman aslinya, dan ini hasil generate-nya. Watermark-nya ke-generate jadi staples Indomaret, friend. Tangannya jadi mawar, anjir. Dan portofolio hasil colongan itu buat apa? Ya, benar. Buat jualan. Lanjut, ada user X yang gambarnya dicolong dan dimasukin ke AI buat bikin gambar baru dan diunggah pakai VTuber tag art demi dinotis sama VTuber idolanya. Dan masih banyak lagi orang-orang edian yang masukin gambar seniman ke AI yang bahkan seringkali ndak diubah komponennya gitu loh. Mukanya tetep, pose tetep, warna tetep, dan seringkali dipakai buat portofolio komisi gitu. Mereka ini bener-bener merebut lapangan pekerjaan para seniman. Udah nyolong karya orang, terus dijual. Wow, maling kelas internasional. Hukum rajam bisa kali ya. Ngelemparinnya pakai sound horeg tapi. Semua keresahan ini nyata ya. Kalian bisa coba nyari di X, itu banyak banget seniman, entah itu seniman kecil atau seniman besar, sama-sama mengeluh soal pencurian karya yang menggunakan AI. Studi survei yang dilakuin sama Juniper Lovato dan kawan-kawan tahun 2024 menunjukkan bahwa para seniman khawatir soal dampak AI terhadap tenaga kerja seni dan ketidakjelasan soal siapa yang bakal dapat keuntungan dari seni yang mereka buat. Dan apesnya, rata-rata gambar AI ini dapat lebih banyak like dan lebih banyak respon positif daripada gambar seniman asli. Ini nih yang bikin seniman makin kebakaran jenggot. Lama-lama jadi pitik trondol kita. Mereka udah susah-susah belajar gambar yang pastinya nggak instan, butuh bertahun-tahun, gambar ratusan kali bahkan ribuan kali untuk menemukan art style doang. Dan berakhir dikalahkan oleh gambar AI yang nge-generate-nya tinggal masukin prompt. Nunggu 5 menit jadi. Membuat gambar secepat nyeruput kopi. Waktu berakmu aja durasinya lebih lama daripada proses generate gambar di AI. Ciandai pernah speak up soal hal ini di X. Katanya, aku sedih banget ketika tahu seniman asli dikacangin, sementara gambar AI atau gambar editan dari AI dapat perhatian lebih. Seniman asli pantas mendapatkan pengakuan. Tapi nggak bisa kita pungkiri kalau gambar AI ini emang secara visual dia itu kenyot banget, bagus banget memang. Dulu masih gampang ya untuk bedain antara gambar AI sama gambar seniman manusia, terutama jarinya yang molak-malik, kiting semua, jumlahnya ada 6 gitu ya. Tapi makin lama, seiring berkembangnya AI, hasil generate-nya ini makin mulus. Lihat ini semua gambar-gambar hasil generate AI bener-bener sebagus ini, friend. Makin susah bedainnya sama gambar seniman asli. Sebelum lanjut, mari kita baca traktiran donat minggu ini. Bulan ini.
Maaf lama ndak up video karena aku bonyok digebui urusan dunia nyata. Mari kita baca cepet aja, dimulai dengan pesan-pesan yang berisi pertanyaan. Yang pertama, Nopi pacar Inosuke. Apa aja yang perlu dipersiapin sebelum buka komisi dan gimana cara bikin orang tertarik sama komis kita? Aku pernah share pengalaman buka komisku di video-video ini, tapi pastinya yang harus disiapin itu 1. Skill dan style yang konsisten dan mumpuni. 2. Portofolio dan ketentuan komisi. Bisa dibikin di card atau bisa juga langsung diunggah di sosmed. 3. Kalau pengen buka komis yang pasarnya internasional, bisa buka lapak di Vegan, Fiverr, dan lain-lain. 4. Ini sangat penting ya, rungokno aku. Kita harus punya banyak kenalan artis dan calon pembeli dengan cara masuk ke komunitas-komunitas gambar dan komunitas fandom tertentu di internet. Bisa di Facebook, Discord, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Biar kalau kita buka komis, bisa langsung dibantu teman-teman komunitas buat promosiin. Dan siapa tahu teman-teman se-fandom yang non-artis tertarik buat beli. Dan yang terakhir, nyiapin metode pembayaran. Bikin akun bank atau akun e-wallet. Semangat nyiapin komisnya, ya Nopi. Lanjut, Jian, cara cari kompetisi art yang dapat sertifikat. Ikuti akun-akun info lomba, akun-akun universitas, dan juga dinas kebudayaan. Mereka sering banget mengadakan lomba bersertifikat. Selamat nyari lomba, Jian. Jiburiru, Kak Riana ngomongnya pakai skrip atau spontan? Of course pakai skrip, friend. Karena kalau spontan, aku itu sering serontolen dan omonganku ngalor ngidul. Bahkan aku ngomong ini sekarang, ini ada di skrip. Semangat belajar public speaking, oke, Jiburu. Lanjut, kami. Boleh nggak pakai referensi dari AI? Boleh. Karena gambar hasil generate AI itu database-nya dari gambar-gambar seniman asli. Jadi itu sama aja kayak kita pakai referensi gambar seniman asli, hanya aja versi generate dari banyak macam karya. Menurutku, selama kita ndak tracing langsung atau memanipulasi gambar AI dan mengklaim sebagai milik pribadi, maka masih nggak apa-apa. Malah dengan pakai AI sebagai referensi atau pencari referensi, inilah yang bisa membuat proses menggambar kita jadi lebih efisien. Kita adaptasi palet warnanya atau komposisinya buat referensi karya kita. Jadi perannya itu jelas, tetap manusia yang berkarya dan AI hanya sebagai tools yang membantu manusia. Debo_plays, aplikasi apa yang lebih bagus dari Ibis Paint? Sebenarnya semua aplikasi gambar itu sama aja, fiturnya itu mirip-mirip. Dan dia juga sama-sama bisa bikin custom brush juga. Jadi gambar kita mau di Ibis atau Medibank, Photoshop, dan lain-lain bakalan tetap sama selama skillnya sama. Tapi kalau kamu pengen coba software gambar lain yang tentunya juga gratis, bisa coba Krita, Fire Alpaca, dan Medibank yang versi non-premium. Selamat mencoba-coba software gambar. Kiku dan Jess, ngeditnya pakai apa dan berapa lama buat bikin satu video? Aku pakai KineMaster. Waktu ngedit kisaran 2-7 hari tergantung tipe videonya kayak gimana. Video terbalik review yang paling lama ngeditnya. Matur suwun banget loh. Lanjut, matur suwun sangat dukungannya sedoyo penghuni goa ini. Terima kasih telah menafkahi aku bulan ini. Dan selamat kepada Martabak Kentang, Paus Biru, dan Nitnut teman Bambi yang telah menjadi top supporter bulan ini. Semoga semua penduduk goa rezekinya lancar dan tidak diemplok AI user. Dan orang-orang yang tidak begitu aware sama masalah gambar AI ini, rata-rata ya bodo amat, peduli setan. Selama gambarnya bagus, pahanya mulus, dadanya gede, ya udah di like. Tapi untuk pendukung seniman manusia asli, mereka jadi hati-hati banget dan observe dalam banget soal apakah ini gambar bener-bener hasil seniman asli atau hasil AI. Nah, di sini muncul masalah baru. Ada banyak banget seniman asli yang dituduh pakai AI, padahal nyatanya enggak. Dan ini benar-benar bikin mereka kesulitan, sering dicurigai, bahkan sampai kehilangan banyak followers. Hidup seniman makin gak jelas gitu loh. Bayangin, udah susah-susah belajar gambar sampai jadi sepuh, terus tiba-tiba dituduh pakai AI. Orang ngamuk piye jajal? Wes rai soleh dikon sabar. Dan oleh karena itu, seniman-seniman harus ngupload speed paint atau screenshot layeringnya hanya buat ngebuktiin kalau mereka itu nggak pakai AI. Sumpah lucu banget, sumpah. Ngabrut loh aku. Kita nggak salah apa-apa dan tiba-tiba disuruh untuk membuktikan kalau kita ini nggak bersalah. Apa sih ini? Internet itu pengadilan terbuka apa gimana? Dan karena keadaan dunia seni, terutama seni digital, yang lagi ndak stabil ini, banyak banget orang yang menyerah sama gambar. Iya, emang mending buka PO spray bonita aku bilang.
Dunia lagi nggak bersahabat sama seniman, friend. Temenku yang udah gambar selama 5 tahun, akhirnya berhenti setelah semua kegilaan ini. Mikirnya emang mau apa gitu loh, di depan nggak ada masa depan. Udah susah-susah belajar gambar bertahun-tahun, cuma buat digantiin user AI di masa depan. Seniman vs AI. Sebenarnya agak salah sih pernyataan ini. Harusnya seniman vs AI user yang mana seorang pencuri karya. Sebenarnya kita seniman nggak ada masalah sama AI. Ngapain? Orang AI-nya diem aja kok. Dia kan cuma sistem. Masalahnya itu sebenarnya ada di user AI-nya, penggunanya, yang mana seorang manusia lutung yang nyuri gambar-gambar seniman buat dipakai untuk keperluan pribadi, di-generate hasil 100% AI untuk entah itu dijual atau dipakai sendiri. Yang masalah itu sebenarnya adalah mental pencuri orang-orang lutung ini. Banyak banget orang-orang di planet ini yang punya mental pencuri. Dan itu masalah yang besar banget, tapi dinormalisasiin aja gitu. Pakai gambar AI, ngunduh aplikasi bajakan, nonton film di Telegram, baca komik bajakan di situs-situs nggak jelas. Itu semua konten-konten yang disebarkan secara ilegal. Tapi kalian nggak sadar kan? Taunya ya udah, nonton gratis, dompet aman. Padahal sutradara, autor, developer, mereka semua sampai rela ndak tidur pas bikin konten-konten itu. Terus hanya berakhir untuk ditonton gratis sama orang-orang ndak duwe udel yang nyari enaknya aja. Apa sih susahnya ngehargai karya orang? Apa sih susahnya ngehargai keringat orang, jeripayah orang? 30.000 itu udah dapet tiket bioskop loh. 60.000 udah bisa langganan Netflix sebulan. Sekelas patungan 2.000 per anak buat langganan Netflix di satu akun, terus nobar sekelas, murah meriah. Bisa buat ngisi jam kos daripada kalian bolos melompat pagar gitu kan. Terus kalau pengen baca komik gratis, tinggal unduh webtoon. Pengen aplikasi gratis, tinggal nonton iklan. Pengen dibikinin ilustrasi, tinggal komis ke seniman. Banyak banget seniman dalam negeri atau luar negeri yang bisa kita pilih. Apakah mahal? Enggak juga. Itu tergantung sama budget kalian. Gambar komisi tersedia dalam berbagai macam harga. Bahkan ada yang jual komisi cuma 10.000 per gambar karena dia masih merintis. Apa sih susahnya menghargai orang? Penyembah AI ini sikapnya juga lucu-lucu gitu loh. Bikin asam lambung tsunami saking lucunya. Kita di sini bicara soal orang yang bikin gambar 100% pakai AI, oke? Bukan yang pakai AI buat sekedar pembantu gitu. Itu beda lagi. Orang-orang yang generate gambar 100% pakai AI ini suka halu kalau mereka ini adalah seniman. Padahal mereka sama sekali tidak mengalami proses kreatif. Bikin sketsa aja enggak gitu loh. Kok ngumayal? Kerjaan mereka apa sih? Cuma nulis prompt. Cuma nyuruh AI untuk bikin apa yang mereka mau. Dan mereka ngeklaim dirinya sebagai seniman. Tangi bro. Ini kayak pesen kopi di kafe terus kamu ngaku jadi barista. Orang-orang ngira karya AI cuma nyuri dan ngeklik tombol. Sampai mereka benar-benar nyobain sendiri. Aku bekerja keras buat karya ini, nge-generate berkali-kali sampai hasilnya sesuai sama yang ku mau. Sekarang ganti aku yang ngomong. Orang ngira gambar cuma seret sampai mereka bener-bener nyobain sendiri. Coba rasain sesusah apa gambar itu. AI user ini seringkali ngotot kalau mereka ini melewati masa yang sulit selama nyusun prompt. Mereka merasa ada proses kreatif dalam menyusun prompt agar gambar yang dihasilin sesuai sama yang mereka pengen. Itu mah kayak kamu pesen komis dong. Pas pesen komis, kita nyeritain semua yang kita pengen dan ngirim referensi-referensi yang sesuai ke seniman untuk dijadiin ilustrasi. Jadi akhirnya yang bikin gambar siapa? Senimannya lah. Masa customer? Pelanggan mah cuma nyusun prompt. Di konteks AI user pun, pada akhirnya yang bikin gambarnya itu ya si AI. Usernya mah cuma nyusun prompt. Mark A. Runco dalam jurnalnya yang berjudul AI Can Only Produce Artificial Creativity tahun 2023 menyatakan bahwa AI tidak masuk akal kalau disebut kreatif. Dia hanyalah sebatas kreativitas buatan karena hanya bisa menghasilkan karya dari data yang sudah ada.
Mereka bilang orang-orang yang keluar-keluar masalah AI ini adalah orang-orang yang takut posisinya terancam. Iya, emang. Kenapa? Aku merasa terancam, makanya aku begini. Makanya aku bikin video ini. Dan itu nggak salah. Memperjuangkan hak itu nggak ada salahnya. Nyatanya masih banyak orang yang belum aware sama masalah ini. Kemungkinan besar karena mereka belum ngerasain berada di posisi seterancam kita. Seniman digital itu posisinya kayak telur di ujung tanduk sekarang ini. Yahiko bilang orang nggak akan paham kecuali ngalamin sendiri. Dan untuk orang-orang yang ranahnya jauh dari bidang seni dan nggak peduli soal masalah seniman vs AI user ini, istilahnya memang cukup sulit untuk ngomong soal cara masak sama orang yang nggak pernah ke dapur. Melihat dari akar permasalahan ini, sebenarnya muncul dari mental-mental penjahat yang menyalahgunakan AI jadi fasilitator kejahatan mereka. Singkatnya, AI ini bisa memfasilitasi orang-orang untuk berbuat jahat. Cukup susah sih untuk meluruskan masalah ini. Kita yang sesama penikmat seni dan orang yang sama-sama di ranah seni harusnya saling memikul, bukan saling memukul kayak gini. Ini orang-orang gila kayak mau ngabisin kita semua. Regulasi AI juga masih abu-abu banget, dimana hukum buat pencuri-pencuri gambar ini masih tidak jelas. Tanpa hukum yang jelas, seniman bakal terus kemalingan. Turut berduka cita buat para seniman yang art-artnya dicuri buat makanan AI dan dijual sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya di settingan sosmed kita bisa menonaktifkan fitur-fitur AI train, tapi ini cuma sebatas mengamankan gambar kita dari AI sosmed kayak Meta dan juga Grok. Sementara kita tetap nggak akan aman dari pencuri-pencuri gambar yang bakal nge-screenshot gambar kita secara manual, entah dipakai buat apa. Ini kayak pasang CCTV di rumah, tapi tembok kita bolong semua. Karena itu kalau buat seniman, lebih aman kita pakai invisible tagging kayak glaze, biar AI bingung pas mau melajarin gambar kita. Kakakku udah ngasih saran ke aku buat mulai belajar skill-skill non-digital yang 0% ancaman digantiin sama AI. Sumpah, aku kalau pinter masak, udah buka warung nasi padang di perempatan. Kita emang gak bisa apa-apa sama perkembangan AI. Tapi setidaknya kita bisa menjadi orang-orang yang bijak dalam merespon perkembangan ini. Agar gak ada pihak yang benar-benar dirugiin sama penggunaan AI. Stop normalisasiin untuk pakai 100% hasil gambar AI. Stop jadi mental pencuri. Edukasi soal etika AI itu penting banget. Orang-orang harus tahu gimana cara memanfaatkan AI dengan bijak. Karena nyatanya banyak banget pengguna AI yang nggak nyadar kalau mereka lagi nyolong. Rata-rata orang-orang di sekitar kita itu pakai spesifiknya gambar AI dalam keadaan nggak tahu kalau itu hasil generate dari istilahnya nyolong gambar-gambar artis di internet tanpa memedulikan hak cipta. Oke, segitu aja ya. Rasanya gusiku sampai mekar karena ngomong terus. Gimana menurut kalian permasalahan ini, friend? Kalian bisa tinggalin komen di bawah biar kita bisa diskusi sama-sama. BTW makasih buat kawanku Noya yang bantu aku diskusiin topik ini karena aku ndak sepinter dia buat nyelamin masalah-masalah di X soal AI art. Oke, udah gitu aja. Makasih udah nonton. Semoga kalian ndak masuk angin dan jangan lupa subscribe biar aku bisa makan enak. Dadah.